Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gervin Agustin Fandia dengan nomor induk mahasiswa 202003020067. Saya berasal dari jurusan Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul Kebonjeruk. Saya di sini akan mempresentasikan materi PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI merupakan sistem tata bahasa Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Mendikbud Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Awalnya, PUEBI ini bernama Ejaan yang Disempurnakan atau yang biasa disebut dengan EYD. Karena ada beberapa hal yang harus ditambahkan, maka EYD berubah nama menjadi PUEBI. Ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi di dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda-tanda baca. Dalam PUEBI mengatur tentang kata, kalimat, dan tanda-tanda baca. Lalu ada perbedaan PUEBI dan EYD. Yang pertama, dalam PUEBI terdapat penambahan huruf diftong, yang awalnya hanya ada ai, au, dan oi, kemudian bertambah ei. Diftong ei ditambahkan karena bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata dari berbagai bahasa asing dan banyak istilah asing yang menggunakan huruf diftong ei. Maka dari itu, dalam PUEBI ditambahkan huruf diftong ei. Yang kedua ada penggunaan huruf tebal diatur dalam PUEBI yang dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis miring. Kalau misalnya ada nama yang harus ditulis miring, itu bisa juga digantikan dengan penggunaan huruf tebal. Dan penggunaan huruf tebal ini dapat juga untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab. Lalu yang ketiga, pada PUEBI, penggunaan huruf awal kapital digunakan juga untuk unsur julukan. Di sini hal-hal yang diatur dalam PUEBI. Yang pertama ada pemakaian huruf. Huruf dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama huruf abjad. Huruf abjad terdapat 26 huruf, yaitu huruf A sampai Z. Lalu yang kedua ada huruf vokal. Huruf vokal tersebut terdiri dari 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Lalu yang ketiga di sini ada huruf konsonan. Huruf konsonan itu merupakan huruf di luar dari huruf vokal. Jadi selain huruf A, I, U, E, O itu merupakan huruf konsonan. Huruf konsonan tersebut terdiri dari 21 huruf. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penulisan huruf kapital. Di dalam PUEBI, banyak aturan untuk penggunaan huruf kapital tersebut. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kalimat berupa petikan langsung. Contohnya di sini yaitu, orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak. Nah, yang memakai huruf kapital di sini yaitu di dalam kata berhati-hatilah, karena berhati-hatilah nak itu merupakan kalimat petikan langsung. Lalu yang kedua ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya, tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Di sini yang menggunakan huruf kapital yaitu Oktober. Oktober merupakan bulan yang harus huruf awalannya diberi huruf kapital.
Lalu yang kedua ada Sumpah Pemuda. Pemuda merupakan peristiwa sejarah bagi bangsa Indonesia yang harus memiliki awalan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan, termasuk kata gantinya. Huruf pertama pada kata ganti ku, mu, dan nya sebagai kata ganti Tuhan harus ditulis dengan huruf kapital. Lalu dirangkai dengan tanda hubung huruf besar atau kapital sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang. Di sini contohnya yaitu kitab umat Islam adalah Al-Quran. Di sini yang memakai huruf kapital yaitu Islam, karena Islam merupakan agama yang harus huruf awalannya digunakan huruf kapital. Dan yang kedua adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, maka huruf awalan harus menggunakan huruf kapital. Lalu yang ketiga, huruf kapital dipakai untuk huruf pertama nama resmi badan, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta nama dokumentasi resmi. Contohnya di sini yaitu anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dilantik oleh Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga pemerintahan yang harus huruf awalannya diawali dengan huruf kapital. Majelis Permusyawaratan Rakyat juga bisa disingkat menjadi MPR, dan penulisan MPR harus memakai huruf kapital semua. Lalu, yang kelima ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk kekerabatan, seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai sebagai kata ganti sapaan, seperti selamat pagi Pak. Kata Pak harus memiliki huruf awalan kapital. Lalu di sini ada penulisan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip ke dalam karangan. Dalam tulisan tangan atau ketikan, kata yang harus ditulis dengan huruf miring ditandai dengan garis bawah 1. Seperti nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Nah, Garcinia mangostana ini juga dapat digarisbawahi. Garcinia garis bawah 1, mangostana garis bawah. Jadi tidak boleh digabung, tapi harus satu persatu. Lalu yang keempat ada penulisan kata. Yang pertama kata dasar. Kata dasar adalah kata yang menjadi dasar awal pembentukan kata yang lebih besar. Contohnya adalah makan, duduk, pulang, pergi, belajar. Lalu ada kata imbuhan. Kata imbuhan adalah kata-kata yang berubah bentuk dan maknanya. Perubahan ini dikarenakan kata-kata tersebut telah diberi imbuhan yang berupa awalan, afiks, akhiran sufiks, sisipan infiks, dan awalan akhiran konfiks. Seperti contohnya yaitu menanam. Di sini kata imbuhannya yaitu men. Lalu berlari, kata imbuhannya ber, dan mengerjakan, yaitu kata imbuhannya men dan kan. Di sini mengerjakan itu merupakan disebut dengan kata imbuhan konfiks karena ada di awalan dan di akhiran. Lalu yang ketiga ada kata berulang. Kata berulang adalah kata-kata yang memiliki pengulangan kata dalam bentuk asli maupun ditambahkan imbuhan. Contohnya berlari-lari, gerak-gerik, dan sayur-mayur.
Kalau berlari-lari itu ditambahkan imbuhan ber, yang awalnya hanya lari-lari menjadi berlari-lari. Lalu yang kelima ada penulisan kata serapan. Bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang terbuka. Maksud dari bahasa terbuka di sini adalah bahwa bahasa Indonesia banyak menyerap kata-kata dari bahasa lain, sehingga banyak kata serapan bahasa Indonesia dari berbagai bahasa. Contohnya, risk menjadi resiko, metode menjadi metode, dan praktikal menjadi praktik. Di sini kata-kata tersebut merupakan bahasa Inggris yang diubah menjadi bahasa Indonesia. Lalu di sini ada penggunaan tanda baca. Yang pertama ada tanda titik. Aturan untuk memakai tanda titik yang pertama, tanda titik dipakai pada singkatan gelar, jabatan, pangkat, sapaan, dan akhir singkatan nama orang. Contohnya di sini, pasien nomor 17 ditangani oleh Dr. Budi Satria. Tanda titik di sini digunakan di kata setelah dokter, titik, Budi Satria. Karena DR itu merupakan singkatan dari dokter, yang merupakan gelar seseorang. Yang kedua, ada tanda titik digunakan pada angka yang menyatakan jumlah untuk memisahkan ribuan, jutaan, dan seterusnya. Contohnya yaitu penonton di acara tersebut sebanyak 1.000 orang. Yang ketiga, tanda titik tidak digunakan di belakang alamat pengirim dan tanggal surat, serta di belakang nama dan alamat penerima surat. Contohnya yaitu Tangerang, 25 Agustus 2002. Setelah kata 2002, tidak usah diberi tanda titik karena biasanya ini untuk tanggal penulisan surat. Lalu selanjutnya ada penggunaan tanda koma. Tanda koma harus digunakan di antara unsur-unsur atau pembilangan. Contohnya, ibu membeli ikan, sayur, tempe, dan buah di pasar. Ini merupakan bahan-bahan yang harus dibeli dan itu merupakan harus dipisahkan dengan tanda koma. Yang kedua ada tanda koma harus digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata tetapi, melainkan, dan sedangkan. Contohnya yaitu ayah sedang membaca koran di teras, sedangkan adik mengerjakan tugas di kamar. Sedangkan di sini sebagai konjungsi yang memisahkan antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua, karena kalimat ini merupakan kalimat setara. Yang ketiga, ada tanda koma harus digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Seperti, oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.